Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Bikin merinding terharu bangga melihatnya, begini pernyataan jujur dan berani Ragnar Oratmangun usai laga Timnas Indonesia versus Tanzania. Fans Timnas Indonesia auto bersorak gembira mendengarnya. Ini fakta sesungguhnya. Di bawah langit biru Jakarta yang cerah, Stadion Madia menjadi saksi bisu bagi pertarungan sengit antara Timnas Indonesia dan Tanzania. Ragnar Oratmangun, mesin gol hidup Garuda, dengan penuh semangat menyatakan bahwa kemenangan adalah hak timnya. Namun dalam pertempuran yang berakhir dengan skor kacamata, impian itu berada di ambang kehampaan. Saya merasa kami seharusnya bisa menang melawan Tanzania, tetapi akhirnya hasilnya imbang, ujar Ragnar dengan nada penuh penyesalan, tetapi juga tekad untuk lebih baik lagi. Berpandangan dari sela-sela pertandingan, sulit untuk tidak mengagumi semangat yang membara dari pasukan Sintayong. Mereka menguasai lapangan, menggiring bola dengan gemilang, dan menciptakan peluang demi peluang. Namun keberuntungan tampaknya enggan berpihak pada Garuda, sehingga gol-gol yang menggetarkan jala terus terhindar dari genggaman. Ragnar, sang pahlawan tanpa capek dari Fortuna Sittard, telah bersiap dengan matang untuk memimpin serangan Garuda dalam pertempuran kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak. Saya pikir kami siap. Hari ini kami memainkan sepak bola yang bagus, kami hanya perlu menciptakan lebih banyak peluang dan tentunya harus menyelesaikan peluang itu dengan baik, ujarnya dengan tekad yang tak tergoyahkan. Di tengah sorakan dan dukungan meriah dari supporter setia, julukan Wak Haji terus bergema di telinga Ragnar. Meski hanya sekadar sebutan, baginya itu adalah lambang penghargaan dan cinta dari rakyat Indonesia yang tak tergantikan. Saya suka, saya pikir itu julukan yang bagus dan saya juga menyukai dukungan dari para supporter, ucap Ragnar dengan senyum tulus yang merefleksikan kegembiraannya. Tertarik dengan pertarungan epik ini? Bagikan pendapatmu dan suarakan dukunganmu untuk Garuda di kolom komentar. Apakah kau yakin Ragnar dan kawan-kawan akan mengemparkan Irak dalam perang berikutnya? Ayo, mari kita diskusikan bersama-sama. Hahaha, fans Timnas Indonesia auto ketawa super ngakak kocak melihat ini. Begini pernyataan sangat janggal dan super aneh pelatih Tanzania usai laga super dramatis mengerikan tadi malam. Bisa buat semuanya terkekeh-kekeh dan terguncang hatinya. Ini berita selengkapnya. Pelatih Tanzania, Ahmad Sulaiman Ali, mengungkapkan pandangannya yang tajam terhadap potensi Garuda dalam menghadapi tantangan besar ini. Saya tidak bisa berkata banyak, tapi saya pikir Indonesia untuk pertandingan ini saya bisa melihat mereka dan saya tidak tahu bagaimana Iran bermain. Tapi saya pikir jika mereka melanjutkan percobaan yang sama seperti yang mereka tunjukkan hari ini dalam kurung kemarin dan untuk menyelesaikan masalah itu karena mereka punya beberapa masalah. Mereka punya hal lain, mereka punya hal bagus yang mereka lakukan, ujar Ahmad Sulaiman Ali dengan penilaiannya yang lugas namun jernih. Dalam sorotan yang diungkapkan, tergambarlah optimisme bersama dengan realitas yang harus dihadapi. Ahmad Sulaiman Ali menyadari bahwa Indonesia memiliki potensi, namun seperti setiap tim, mereka juga memiliki tantangan yang harus dihadapi. Namun demikian dengan potensi yang dimiliki Timnas Indonesia, ia yakin bahwa mereka mampu mengatasi hambatan tersebut. Jadi jika mereka bisa mengatasinya, mereka bisa kembali berlatih dan menyelesaikan masalah, saya yakin mereka bisa mengalahkan Irak. Saya yakin itu karena mereka punya pemain muda dan pemain yang sangat bagus sehingga mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk mengatasinya, ujarnya dengan keyakinan yang menginspirasi. Analisis yang tajam dan dukungan yang tulus dari Ahmad Sulaiman Ali menggarisbawahi pentingnya penyelesaian masalah internal dan fokus dalam persiapan menuju pertarungan besar. Dengan semangat dan dedikasi yang tepat, Garuda pasti bisa terbang menuju kemenangan. Bagaimana pendapatmu mengenai pandangan ini? Sampaikan dalam komentar di bawah. Bak petir di siang bolong, gak ada angin, gak ada hujan. Di luar dugaan, Sintayong dan Marcelino Ferdinand malah kompak lakukan hal mengejutkan ini. Irak Filipina auto kejang dan ketakuan melihatnya. Simak berita sampai selesai. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengakui bahwa kompetisi Piala Asia U23 memberikan dampak positif bagi para pemain muda di Timnas Indonesia senior. Ia menyebutkan bahwa beberapa perubahan telah terjadi di dalam tim yang sebagian besar dihuni oleh para alumni Piala Asia U23 2024. Salah satu perubahan terbesar yang ia lihat adalah dalam hal mental dan percaya diri para pemain.
Untuk pemain-pemain muda yang berhasil mencapai semifinal, perubahan terbesar yang terjadi adalah dari segi mental dan percaya diri, ungkap Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah pertandingan. Kini kita bisa menghadapi lawan dengan keyakinan yang lebih besar, itulah perubahan yang paling signifikan, tambahnya. Marcelino Ferdinand juga mengakui hal serupa. Menyatakan bahwa dirinya dan rekan-rekan setimnya mendapatkan banyak pelajaran berharga dari kompetisi Piala Asia U23, yang merupakan turnamen terbesar di Asia untuk kelompok usia U23. Saya banyak belajar dan mendapat pengalaman berharga di Piala Asia U23. Tim kita mengalami perubahan besar secara keseluruhan, ujarnya. Apalagi kami membawa gaya bermain dari level U23 ke tim senior dan semuanya berjalan dengan baik, tambah Marcelino. Bung Toel dan Anjas Asmara jelas dibuat menderita dan auto kejang melihat ini. Begini pengakuan hebat dan brilian Justin Hubner usai laga uji coba timnas Indonesia versus Tanzania tadi malam. Gak nyangka sangat berani bicara belak-belakan begini di depan publik. Inilah penjelasannya. Skuad Garuda melakoni laga uji coba kontra Tanzania sebelum 2 pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong diharapkan untuk melakukan eksperimen dalam laga ini, namun dia menurunkan skuad terbaiknya sejak menit pertama. Dari pos penjaga gawang hingga penyerang diisi oleh para pemain terbaik di posisinya masing-masing. Timnas Indonesia mendominasi penciptaan peluang pada babak pertama dengan Saine Patinama dan Tom Haye melancarkan beberapa ancaman. Di babak kedua, Shin Tae-yong akhirnya bereksperimen dengan melakukan 10 pergantian dari 11 pemain yang diturunkan pada awalnya. Justin Hubner termasuk yang terakhir masuk ke lapangan, yaitu pada menit ke-77. Dia mengakui bahwa pertandingan ini berjalan sulit. Sang bek tengah Cerezo Osaka berpendapat bahwa kualitas lapangan Stadion Madia tidak begitu baik imbas hujan yang turun di Jakarta beberapa jam sebelum laga. Ya, itu adalah laga yang sulit. Lapangannya tidak begitu bagus, kata bek kepunyaan Wolverhampton Wanderers tersebut seusai laga. Keajaiban dibutuhkan. Media Vietnam panik dan khawatir timnas Indonesia hancurkan peluang mereka. Media Vietnam angkat bicara tentang timnas Indonesia setelah melihat peluang negara mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Vietnam berada dalam posisi sulit setelah mengalami 2 kekalahan melawan timnas Indonesia. Dalam babak kualifikasi ini, timnas Vietnam mencatat 1 kekalahan melawan Irak dan 1 kemenangan melawan Filipina. Harapan Vietnam sekarang bergantung pada pertandingan leg kedua melawan Irak dan Filipina. Di sisi lain, timnas Indonesia mulai dianggap sebagai tim yang patut diwaspadai. Situasi ini membuat Vietnam berada di ujung tanduk dalam posisi yang sangat sulit untuk bisa melanjutkan ke babak berikutnya. Media Vietnam Soha secara terang-terangan menyebut bahwa negaranya harus bisa menang melawan Filipina dan Irak jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Namun kemenangan melawan Filipina dan Irak saja tidak akan cukup bagi Vietnam. Mereka juga harus berharap timnas Indonesia mengalami nasib buruk. Jika timnas Indonesia berhasil meraih hasil imbang atau menang melawan Irak atau Filipina, maka secara otomatis Vietnam akan tersingkir dari kualifikasi.